Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama lalu, yang biar hari kita berdoa, pujian itu boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan berkati. Haleluya. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Saya percaya apapun Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita selama 1 minggu lamanya, penyertaan Tuhan senantiasa sempurna. Amin. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kita menyiapkan hati kita, satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Tanpamu kami, kita berharap tidak memiliki. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
bersyukur pagi hari ini. Tanpa Engkau kami tidak ada sampai saat ini. Tanpa Engkau juga kami tidak dapat melakukan apapun, bahkan saat ini memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, buat penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kami. Setiap kami yang ada pada saat ini Tuhan, kami fokus, kami nyatukan hati kami muji dengan kebebasan jiwa kami untuk memuji Engkau Allah kami yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua saat ini, tempat ini yang sudah diberkati dengan luar biasa, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita tetap berdiri, haleluya, haleluya. Bisa sebelum kita menyanyi, berikan senyuman yang terbaik, beri salam kiri kanannya, boleh? Ya, Allah mengasihi kita semua, amin. We
nyatukan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kembali siapa kita bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Bapa. Menerima, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dan biarlah Bapa, Engkau yang senantiasa bertata dalam kehidupan kami. setiap waktu hidupi kebenaran-Mu.
yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Nyanyian ini bukti bahwa kami menyadari bahwa hidup kami karena kebesaran Tuhan, karena kedaulatan Tuhan yang terus memerintah dan gak pernah habis buat kehidupan kami. Mengucap syukur jika pagi hari ini kami bisa bersama-sama di tempat ini dengan waktu yang indah yang Tuhan kasih, untuk kami bisa berkomunitas bersama, mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, menaikkan pujian penyembahan kami sama Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam ibadah ini mendatangkan berkat bagi kami, karena kami tahu firman-Mu sendiri yang berkata-kata bagi setiap kami, menguatkan kami, mengarahkan kami. Berkati setiap kami, setiap umat-Mu yang ada, bahkan berkati hamba. Biar kata-kata-Mu sendiri yang keluar, kata-kata sederhana yang kami mampu mengerti dan Kau ini permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Sebelum duduk boleh izin dulu, boleh tos kanan kirinya, udah siap dengerin firman Tuhan belum? Kalau udah dijawab udah, baru boleh duduk. Kalau belum dijawab, jangan duduk dulu. Siap. Oke. Sekali lagi shalom. Perkenalkan saya Felix Agus, Pastor Felix dari Gereja Impact Community Indonesia di Kelapa Gading, pengembalaan Pastor Yohanes dan Pastor Reni Kristianus. Salam hangat bagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya biasanya saya datang sama istri saya, cuma istri saya nggak bisa hari ini nemenin karena harus ngurusin anak saya yang mau pentas hari ini karena pentas narinya ada. Jadi saya udah punya istri dan 2 putri cantik anak-anak saya, namanya Galitizia dan Hadazamanta. Jadi kurang lebih itu aja perkenalannya, dan kita sama-sama karena udah siap mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu buat Bapak Gembala Senior Pastor Andreas dan juga Gembala Sempat Pastor Sandi yang jadi berkat untuk bisa saya ada di sini memberkati jemaat di sini. Oke, udah siap dengerin firman Tuhan ya?
Oke, saya dikasih tema teologi kerja. Teologi kerja. Siapa yang bekerja di sini sebelumnya boleh angkat tangan? Yang masih bekerja. Oke, berarti cukup banyak. Yang lain sambil ini ya, suaminya yang bekerja ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi dalam artian gini, berbicara tentang teologi kerja, setujukah sama saya bahwa ada dua ekstrem ini yang ada dalam hari-hari ini? Berbicara tentang kerja keras, ada dua ekstrem ini yang ada dalam hidup kita hari-hari ini. Kerja keras atau kerja itu ada yang bilang perlu banget harus kerja keras. Kenapa? Karena pengen kaya. Karena pengen punya uang biar hidupnya lebih tenang. Karena pengen punya masa depan yang baik buat masa depan saya dan masa depan keluarga saya. Jadi intinya adalah orang yang bilang perlu kerja keras karena ada yang dikejar. Setuju sama saya? Oke, yang sebelah mungkin ini yang rohani banget kesannya, bilang nggak perlu. Kerja tuh nggak perlu, kerja keras nggak perlu. Kenapa? Karena semuanya ini fana, sia-sia belaka. Buat apa kita ngejar sesuatu yang sia-sia, yang fana? Ya udahlah, nggak perlu kerja, nggak perlu kerja keras. Toh semuanya juga nggak bawa apa-apa, kita nanti dipanggil pulang sama Tuhan. Jadi ada dua ekstrem ini yang ada dalam keseharian ini. Dan akhirnya muncul ada pembagian dua ini, permisahan antara berbicara tentang kerja, itu ada sekuler, ada rohani. Ada sekuler, ada rohani. Jadi kalau berbicara dibagi dua, sekuler itu kerja yang di luar, rohani itu pelayanan. Jadi dipisahin. Makanya ini dari sebelum kerja pun kita ngerti bahwa yang kita mengerti adalah pemisahan dua ini. Kalau di gereja itu rohani, kalau di hari-harian itu sekuler. Kalau kerja di kantor itu bicaranya kerja sekuler, yang rohani itu kerja jadi full timer gereja. Masih dengan pemahaman ini gak sih? Bahwa seringkali kita pemahamannya kebagi dua gitu, jadi kalau ke gereja baru rohani, di luar gereja sekuler. Bahkan nyambung karena saya latar belakangnya musisi gitu ya, bahkan nyambung ke lagu-laguan. Lagunya ada lagu sekuler, ada lagu rohani, kerja sekuler, kerja rohani. Pemain musiknya kalau lagi di gereja bicara tentang rohani, lagi di kafe kerja sekuler. Akhirnya nyambung-nyambung ke present worship kemana-mana gitu berbicara tentang lagu. Lagu pun ada lagu sekuler, lagu rohani. Padahal enggak gitu. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang pekerjaan? Oke, apa yang Tuhan katakan tentang pekerjaan ini ketika tadi berbicara bukan lagi pemisahan antara sekuler, rohani. Bukan lagi ekstrem yang satu nggak usah kerja, yang satu kerja untuk mendapatkan sesuatu. Nah, berbicara tentang apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan bilang bahwa gini, Tuhan kita sendiri adalah Tuhan yang bekerja. Jadi kita mesti mengerti pertama ini bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bekerja. Dari mana ayatnya, Lex? Kejadian 1 sampai 2, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Di situ benar-benar Tuhan bekerja, menciptakan. Dan dilanjutkan Tuhan bekerja memelihara ciptaannya. Bahkan gak berhenti berbicara tentang Allah berfirman, maka semuanya itu jadi. Allah berfirman, semuanya itu jadi. Bahkan lanjutnya di Kejadian 2 ayat 7 bilang bahwa Tuhan sendirilah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya. Tuhan kita Tuhan yang bekerja, mengerjakan sesuatu. Dan dia memelihara ciptaannya dengan apa? Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan siapkan taman Eden untuk manusia ada di situ. Jadi dalam artian ini, poin yang awal ini ingin saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang bekerja loh. Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatunya, terkhusus dalam menciptakan dan memelihara ciptaannya. Yang sampai hari ini masih kita rasakan. Bukankah sini semua dipelihara sama Tuhan? Yang menandakan bahwa Tuhan masih bekerja loh. Lalu berbicara yang kedua, Tuhan menghendaki ciptaannya bekerja juga.
Di sini saya bagikan beberapa ayat buktinya gitu ya. Saya akan bagikan ayat yang cukup panjang hari ini, cukup banyak maksud saya. Berbicara tentang tumbuhan dan binatang. Keduanya ini firman Tuhan juga katakan bahwa harus bekerja. Tumbuhan menumbuhkan tanah, menumbuhkan tunas-tunasnya. Air berkeriapan, makhluk-makhluk yang hidup keluar dari sana. Banyak ayat yang di momen ini, ada beberapa ayat yang saya masukkan tapi enggak semuanya, yang menggambarkan bahwa tumbuhan dan binatang pun begitu ada diciptakan, Tuhan suruh bilang bekerja. Keluar, muncul, bertumbuhlah, berkembang biaklah. Dengan pemahaman dua ini saja, harusnya jadi langkah awal kita ngerti bahwa, oh iya, Tuhan saya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang bekerja. Dan Dia menghendaki kita, ciptaannya pun bekerja. Dalam hal ini adalah tumbuhan dan binatang. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sebelumnya ada orang yang bilang begini, manusia itu kerja karena kutuk dosa. Ada yang pernah dengar ini? Atau malah kita mempercayai ini, bahwa kita bekerja, kerja keras ini karena kutuk dosa. Gara-gara kutuk dosa, gara-gara manusia Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, makanya kita kerja keras sampai sekarang. Mestinya kan gak usah. Mestinya kan gak usah kerja keras lagi, orang Tuhan udah siapin semuanya tadi. Kita bekerja karena kutuk dosa. Dikasih ayatnya pula. Tuh, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini ngomong sama Adam, engkau mendengarkan perkataan istrimu, makan buah pohon ini yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan, tanah ini kukutuk. Makanya kamu susah payah. Lanjutannya ayatnya. Jadi banyak orang bilang, kita kerja keras karena upah dosa. Kita kerja karena kutuk dosa. Tapi apakah benar itu? Karena kalau ketika orang percaya, kita percaya bahwa karena kutuk dosa lah kita bekerja, Yesus udah mengerjakan semuanya, ya udah kita nggak usah kerja. Ya udah santai aja, ntar juga Tuhan berkatin. Doa aja udah, nanti juga Tuhan berkati. Dan akhirnya jadi ekstrem yang sebelah kanan tadi. Nggak usah kerja keras. Karena semuanya fana. Tapi bener gitu enggak? Boleh kanan kiri tanya, bener gitu enggak sih? Gitu. Bener gitu enggak? Bahwa ternyata bekerja itu bagian dari upah dosa. Enggak lah. Enggak lah. Kenapa? Karena tadi berbicara tentang Tuhan sendiri yang adalah pencipta, yang mengerjakan semuanya, dan Tuhan menghendaki kita ciptaannya juga bekerja. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini kita boleh baca sama-sama, boleh ya? 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini menggambarkan yang pertama, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di awal tadi saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua, bahwa Tuhan kita Tuhan yang bekerja. Ketika Allah menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya, artinya apa? Bekerja adalah bagian dari kita menghidupi gambar dan rupa Allah. Ketika kita sadar bahwa Tuhanlah yang menciptakan saya serupa dan segambar dengan Dia, makanya Allah yang saya sembah yang menciptakan saya, Allah yang bekerja, saya ciptaannya yang segambar dan serupa, ya bekerja.
Jadi dalam apa yang Tuhan titipkan di tangan kita, bekerja ini adalah bagian kita sedang menghidupi gambar dan rupa Allah. Kita menghidupi gambar dan rupa Allah yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, kita bekerja. Lewat bekerja kita sedang menghidupinya, gambar dan rupa Allah. Dan yang kedua, ada yang kuning yang saya warnai, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Setujukah sama saya, kata supaya itu kata tujuan. Makan supaya kamu enggak lapar. Tidur supaya kamu enggak ngantuk. Jadi ada tujuannya. Ketika Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, yaitu tadi Dia yang bekerja, Allah yang bekerja, dan kita ciptaan yang serupa dan segambar menghidupi gambar dan rupa Allah lewat bekerja. Yang kedua, dalam bekerja adalah sarana untuk kita menghidupi tujuan yang Tuhan tetapkan. Waktu kita bekerja, kita sedang menghidupi tujuan yang Tuhan tetapkan. Dan ini nyambung dengan Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Ketika sebelum manusia diciptakan, di sini tertulis bahwa demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada orangnya. Tapi selanjutnya bilang gini, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini berbicara bahwa sebelumnya belum ada yang mengusahakan, diciptain manusia supaya mengusahakan. Ada tujuan di sana yang Tuhan tetapkan lewat kita bekerja. Lewat kita bekerja. Dan ini nyambung sama yang Amsal tulis. Amsal 10 ayat 4 sampai 5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berbicara tentang tangan yang lamban. Di sini bukan berbicara tangannya lamban gini pelan-pelan gitu, bukan begitu. Jadi slow motion kayak lagi film Mission Impossible gitu ya, bukan. Tapi berbicara tentang tangan yang lamban di sini dalam bahasa aslinya itu malas, stuck. Bahkan di sini dalam konteksnya seperti tali busur panah yang kendor. Kendor kalau dilepas gini panahnya naik. Dia nggak akan pernah sampai sama tujuannya. Dia nggak akan pernah kena sasarannya karena talinya kendor. Talinya kendor. Nah, berbicara tentang di sini digambarkan bahwa lamban lawannya rajin. Ketika Tuhan memberikan pekerjaan dalam kehidupan kita, kita sedang menghidupi gambar dan rupanya, dan kita juga sedang menghidupi tujuan yang Tuhan tetapkan supaya nggak salah sasaran. Supaya tali busurnya kenceng dan busur panahnya bisa tepat ke sasaran yang ada. Dan di bawahnya dijelaskan bahwa siapa mengumpulkan pada musim panas, ini ngomongnya rajin, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuatnya malu. Kalau di bahasa aslinya Bapak Ibu bisa bandingkan di bahasa Inggrisnya sebenarnya. Di bahasa Inggrisnya itu berbicara tentang anak, malah ada kata son. Anak yang bertindak bijak dan anak yang bikin malu. Berbicara tentang anak, kita pasti pengen punya anak yang menghidupi tujuannya kan. Kenapa? Karena nyambung. Saya sedikit sama kesaksian saya. Sebelum saya kuliah, saya tuh dari SMA, saya udah disuruh papa saya untuk melanjutin bisnisnya. Makanya saya walaupun SMA-nya di IPA, tapi saya ikut kelas akuntansi dan perpajakan di YAI SMA. Karena buat lanjutin ininya papa, bisnisnya papa gitu. Singkat cerita SMA udah di ujung-ujung.
saya mau kuliahnya kuliah musik. Saya mau kuliah musik, saya bilang sama papa, aku mau kuliah musik. Karena papa saya pendeta. Terus papa bilang gini, doa aja dulu. Tapi satu sisi saya tahu dia cukup kecewa karena saya milih musik gitu ya. Tapi untungnya papa saya papa yang cukup demokrat gitu ya. Untuk kasih anaknya pilihan tapi dengan berdoa dulu. Saya berdoa seminggu, saya benar-benar berdoa, Tuhan yang mana kuliahnya, pengen kuliah musik. Tapi saya suka juga ngitung uang, apalagi kalau uang sendiri ya. Kalau untuk uang orang agak gimana gitu. Tapi dalam artian saya senang gitu, dua-duanya saya senang. Tapi di momen itu saya senang banget musik. Karena saya udah main musik dari SMP saya udah les drum. Jadi ujung SMP saya les drum, sampai SMA saya main musik, udah ngeband dan lain-lain. Jadi saya udah senang musik, udah pelayanan. Saya senang musik, saya pengen kuliah musik. Dan saya ingat ketika saya berdoa, terus tiba-tiba dalam sebuah ibadah sore, tato yang khotbah bilang gini, kalau kamu, contoh macam-macam yang lain, terus akhirnya bilang, kalau kamu pemain musik, belajar musik yang benar, kuliah musik, kok pakai kuliah musik lagi kan langsung kan, wah buat saya nih gitu. Langsung saya, wah ini Tuhan kayak kasih kepastian buat saya, oke pulang saya ngomong sama papa, Pak yakin saya udah kuliah musik. Dan statement yang keluar dari papa saya gini, apapun pilihanmu sekarang, ingat itu yang akan menghidupi anak istrimu. Saya masih SMA, dikasih beban yang kamu pilih untuk hidupin anak istrimu. Saya waktu itu gak kepikiran apa-apa. Iya aja, karena saya yakin udah Tuhan kasih saya musik gitu. Dengan musik pilihan saya. Tapi yang saya ingat dengan poin ini akhirnya mengingatkan bahwa ketika anak yang ketemu apa yang dikerjakan dan bekerja, itu nyambungnya bukan ke dirinya sendiri, tapi nyambung ke generasi selanjutnya. Puji Tuhannya, Tuhan bekerja dalam pilihan yang saya berikan, yang saya pilih, benar bisa ngidupin anak istri saya lewat musik. Di momen itu. Tapi saya ngerti bahwa ketika son ini jadi kata yang penting, karena bukan buat dirinya sendiri, tapi buat lanjutannya. Jadi bekerja kadang kita berpikirnya buat diri kita sendiri, udah capek nih, udah ini nih, udah itu nih. Tapi ternyata bukan buat kita. Firman Tuhan bilang selanjutnya anak yang bikin malu atau anak yang pintar, yang rajin. Ngomongin anak yang mengerjakan sesuatu yang gak berhenti dirinya lanjut ke generasi selanjutnya. Dan ini yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan katakan berarti berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang kita menghidupi tujuan. Dan yang ketiga di ayat ini menuliskan, di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada kata beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Ini berbicara tentang apa? Bahwa manusia dikasih mandat ilahi daripada Tuhan. Dan mandat itu bisa dikerjakan, bisa dijalankan lewat bekerja. Jadi bekerja adalah sarana menjalankan mandat yang Tuhan percayakan sama kita semua. Bukan tentang yang lain, tapi tentang ini mandat yang Tuhan kasih. Untuk kita beranak cucu bertambah banyak, penuhi, takluk dan kuasailah. Ini kan berbicara tentang bekerja. Menaklukkan, berkuasalah atas ikan-ikan laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Ini apa yang dikerjakan? Banyak banget yang dikerjakan dalam hal ini. Dalam menaklukkan mereka. Diawali dengan apa? Manusia bikin nama-namanya dulu semuanya. Bahwa dalam bekerja, kita punya sarana menjalankan mandat yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu sudah percaya gak sih ada kuasa dalam hidup kita? Dan kuasa itulah yang kita bisa hidupi lewat bekerja. Kuasa Allah yang terlihat lewat bekerja. Nyambung sama Amsal bilang 12:24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibat kerja paksa. Tangan orang rajin megang kekuasaan. Kita bekerja
sedang menghidupi kuasa yang Tuhan kasih. Kita bekerja sedang menghidupi mandat yang Tuhan kasih. Makanya nyambung, orang rajin memegang kekuasaan. Tapi yang males, ya kerjanya paksa. Ngikut aja lah, terserah lah. Paksa banget, terpaksa bekerjanya. Karena gak tahu ada tujuannya. Gak tahu apa yang sedang dia hidupi. Gak tahu ada kuasa dan mandat yang dikasih. Bapak Ibu Saudara kalau sadar punya kuasa, kerjanya malas-malasan gak sih? Gak mungkin. Kalau ada kuasa yang dikasih, malah kecenderungannya apa? Pengen tunjukin kuasanya kan. Cepat-cepat, wah sini mana, ini sana, ini sana. Kita dikasih kepercayaan dalam sebuah kantor baru gitu kayaknya, wah ini ada yang salah, ini yang salah. Udah saya mau benerin yang ini dulu, habis itu saya benerin yang ini karena ada dikasih kepercayaan. Jadi dalam bekerja kita tahu bahwa Tuhan memberikan mandat dalam hidup kita dan kita mengerjakannya. Pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bekerjanya kita jadi jalan Tuhan meletakkan kita di depan raja-raja. Makanya nyambung terus, ini kuasa yang Tuhan kasih bisa bawa ke sana. Kejadian 2:15 yang keempat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Ada kata mengusahakan dan memelihara, jelas ini bekerja. Bukan hanya Tuhan menempatkannya dalam Taman Eden untuk menikmatinya saja. Tapi dalam kata menikmatinya pun ada mengusaha dan memelihara. Berbicara tentang apa? Bahwa ketika kita bekerja, itu bentuk ucapan syukur kita dari kepercayaan yang Tuhan kasih loh. Bapak Ibu Saudara kalau ketika menyatakan kebaikan sama seseorang. Taruhlah dibeliin handphone lah misalkan ya. Bapak Ibu Saudara ngelihat, wah kayaknya handphonenya lama nih, saya beliin handphone baru deh. Saya kasih orangnya. Terus orangnya bilang, terima kasih ya. Handphone barunya bisa saya jadi bisa punya handphone baru. Saya bisa ngelakuin semuanya dengan baik. Oke. Sama-sama. Seminggu berikutnya, Bapak Ibu Saudara lihat, handphonenya masih dibungkus rapih. Kira-kira gimana rasanya? Kok masih dibungkus sih nggak langsung dipakai? Katanya mau pakai buat bikin video mau pakai buat ini buat bikin konten dan lain-lain yang memberkati. Kok masih dibungkus? Oh iya nanti akan saya pakai. Seminggu berikutnya Bapak Saudara lihat lagi. Tahu-tahu udah layarnya retak. Baterainya boros, gimana rasanya? Baru 2 minggu udah hancur-hancuran. Pasti kata-kata keluar gini, gak tahu terima kasih banget sih. Bener gak? Kata-kata yang keluar, kok orang gak tahu terima kasih ya, saya udah kasih supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa maksimal mengerjakannya. Kok malah pertama gak dipakai, begitu dipakai kok malah rusak-rusak. Dia gak jaga apa yang saya kasih ya. Ternyata ucapan syukur yang paling terlihat adalah bukan ketika kita bilang terima kasih Tuhan. Tuhan baik banget. Terima kasih Tuhan, aku punya pekerjaan. Terima kasih Tuhan ini, terima kasih Tuhan itu. Ternyata ucapan syukur yang paling terlihat itu ketika apa? Ketika kita mengerjakannya yang terbaik yang kita bisa. Mendatangkan kemuliaan bagi dia. Itu ucapan syukur yang terbaik yang kita bisa berikan. Bukan sekedar ucapan dari mulut kita terima kasih Tuhan. Tapi kita mengerjakannya dan akhirnya bisa mengembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Walaupun bukan mengembalikan kita bisa 1 tambah 1, 1 banding 1 kita selesaikan sama. Impas ya Tuhan? Enggak akan pernah bisa impas. Tapi berbicara bahwa inilah ucapan syukur kita. Ketika dibilang dikasih handphone terima kasih ya. Tahu-tahu dalam 3 hari Bapak Ibu Saudara bisa lihat pekerjaannya tambah bagus. Ternyata bikin video yang bisa memberkati banyak orang karena handphonenya bagus, buat ngambil kamera bagus. Senangnya minta ampun kita pasti yang kasih. Karena dipakai dengan maksimal. Dan ternyata bekerja itu bagian ucapan syukur kita dari kepercayaan Tuhan kasih. Tapi keempat ini ada dalam penciptaan. Dosa membuat orientasi pekerjaan yang seharusnya rusak. Kalau Bapak Ibu Saudara ngeh, keempat tadi poinnya tentang siapa? Tentang diri kita apa tentang Tuhan?
Keempat poin tadi tentang diri kita apa tentang Tuhan? Tentang Tuhan. Tuhan yang ciptain segambar dan serupa, kita menghidupi. Tuhan yang kasih tujuan, kita menghidupi tujuannya. Tuhan. Tapi kenyataannya dosa membuat orientasi pekerjaan rusak. Dan banyak orang bekerja untuk namanya lebih dikenal. Banyak orang bekerja untuk dapat kaya, lebih kaya lagi. Untuk memuaskan diri sendiri. Banyak orang bekerja ujungnya yang tadinya semestinya untuk Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Begitu sekarang kita mengerjakannya untuk diri sendiri supaya followers tambah banyak, namaku makin terkenal, uangku makin banyak. Supaya aku makin aman hidupnya dengan kekayaan yang aku punya. Jadi kita bekerja bukan lagi dalam apa yang Tuhan tetapkan, tapi apa yang saya mau dan untuk saya nikmati. Ketika ayat yang tadi di awal bilang bahwa ayat ini yang menggambarkan gak usah kerja karena ini dosa yang bikin kita jadi kerja keras. Di sini berbicara bahwa terkutuklah tanah karena engkau. Tanahnya yang dikutuk. Manusia bikin salah, tanahnya yang dikutuk. Sehingga kita bersusah payah kesannya. Dan itu yang bikin orang gak mau kerja. Tapi di sini berbicara bahwa dosalah yang membuat orientasinya salah. Tanah yang harusnya dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, jadinya dipakai untuk diri sendiri. Tapi apa yang Kristus kerjakan? Tanah yang dikutuk itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena dosa manusia yang harusnya ada dalam kutukan dikerjakan. Kristus menebusnya. Dia jadi kutuk supaya kita gak hidup dalam kutuk lagi. Dan akhirnya kembalikan orientasi yang kita kerjakan hari ini untuk Tuhan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini Yesus sendiri. Dia yang punya segalanya. Dia yang paling bisa dibilang berbicara tentang kekayaan. Paling kaya mentok. Namanya terkenal, ya iyalah orang penciptanya paling mentok. Tapi dia rela meninggalkan semuanya untuk jadi terkutuk. Karena kita, supaya kita bisa menghidupi kembali pekerjaan yang Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan dalam bagian mempermuliakan Dia. Kristus mengerjakan semuanya untuk kita enggak lagi waktu bekerja untuk diri sendiri karena enggak cukup. Tapi kita mengerjakannya karena Kristus yang jadi alasannya. Sehingga berbicara kita menyembah Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Yesus yang Sang Juru Selamat itu. Sehingga kita bisa bilang gini, apapun yang aku buat untuk Tuhan. Bukan urusannya sekuler, rohani, dipisah-pisah, enggak. Tapi ini pekerjaanku yang aku kerjakan untuk anak istriku, ini rohani. Yang aku kerjakan sebagai Bapak Ibu Saudara mungkin yang bikin kue, akan bikin kue yang terbaik, itu ibadahmu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang minta maaf misalkan, mungkin jadi jual online gitu ya. Jadi jual online yang gak curang, ngomong apa adanya, jual kasih harga terbaik, jual ngomong jujur, itu ibadahmu sama Tuhan. Dengan apa yang Yesus kerjakan, karena udah gak jadi kutuk lagi, hidup kita ada dalam berkatnya Tuhan. Makanya kita bekerja untuk mempermuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara di sini yang bekerja dengan apapun bagi Tuhan, gak ada kerjaan rendahan. Dalam upaya mengusahakan dan memelihara bagi Tuhan, itu ibadah jika mengerjakannya untuk Dia. Mengerjakannya untuk Dia. Sehingga berbicara bekerja, keempat tadi kita lihat kacamatanya. Saya tutup dengan ini. Menghidupi gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah tentang Kristus. Kita gak bisa menghidupi gambar dan rupa Allah tanpa Kristus. Kita gak bisa. Makanya dalam bekerja,
tahu bahwa Kristuslah yang memampukanku bekerja, aku mengerjakannya, menghidupinya. Kristuslah tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupku, Yesus. Dan Kristuslah yang akhirnya mempercayakan mandat itu, kuasa itu yang ada dalam tanganku untuk mengerjakannya, untuk kemuliaannya. Dan apa yang Kristus buat, sudah seharusnya jadi alasan yang paling tepat untuk kita bisa bersyukur. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupanku, dalam kehidupan kita semua, untuk menjawab ketakutan terbesar kita, permasalahan terbesar kita. Permasalahan terbesar kita manusia adalah dosa. Dan ketakutan terbesar kita adalah maut. Dua-duanya diselesaikan sama Yesus. Dan harusnya itulah yang menguatkan kita. Bukan malas-malesan, karena tahu dalam kemalasan aku gak mempermuliakan Tuhan yang udah kasih semuanya dalam hidupku. Dalam kemalasan aku gak bisa memuliakan Tuhan karena aku gak ngerjain apa-apa. Tapi aku tahu aku ngerjain ini Tuhan, walaupun mungkin berat yang aku kerjakan, susah yang aku kerjakan, aku mau ngerjainnya seperti untuk Tuhan. Aku mau mengerjakannya, aku mau melakukannya seperti Tuanku, bukan atasanku, tapi Tuanku adalah Tuhan. Karena Tuhan yang telah mengerjakan semuanya dalam hidupku. Dia yang bikin kita tenang dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ini orang yang mencari adalah mencari ketenangan. Mau kerja supaya dapat uang, uang banyak supaya hidup tenang. Mau kerja supaya nanti anak istri bisa tenang. Ketenangan yang kita cari dan ternyata ketenangan itu yang paling pasti dan gak pernah berubah adalah dalam Kristus. Ketika tahu bahwa Kristus mengerjakan dalam hidupku, aku mengerjakannya dalam ketenangan. Hari-hari ini yang aku kerjakan karena tahu ini untuk mempermuliakan Tuhan. Dan ini pun diberkati Tuhan, bukan mendatangkan kutuk lagi buat hidupku. Walaupun apa yang mungkin kita doakan, kita lihat dalam pekerjaan ini. Kok Tuhan gak berkatin aku ya? Mungkin ngelihatnya adalah sekarang. Dan berkat yang kita lihat kacamatanya adalah sebuah kekayaan. Tapi kita stop mikir di situ. Bahwa Kristus mengerjakan semua yang kita butuhkan, perlukan. Untuk kita bisa melangkah dengan kuat dalam bekerja demi bekerja apapun tantangannya. Karena panggilan ini adalah daripada kita sendiri, untuk kita sendiri dari Tuhan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku yang akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang aku kasih. Kuku ringan dan bebanku itu pun enak. Bekerja di dalam Kristus yang kita kerjakan ringan dan enak. Bukan karena kita mampu, udah jago. Bukan. Karena Kristus yang sudah mengerjakannya. Dan hari-hari ini kita kerjakan semua dengan terbaik. Maksimal, dan kita tahu dialah alasan satu-satunya kita bisa mengerjakannya. Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar firman ini jadi kekuatan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa bekerja bukan sekedar untuk kami mendapatkan sesuatu. Bekerja bukan kami untuk mendapatkan mimpi-mimpi kami yang akan kami kejar susah payah. Tapi bekerja bagi kami adalah kami sedang menghidupi gambar dan rupa-Mu. Kami sedang menghidupi tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Dan kami sedang menghidupi mandat yang Tuhan kasih dalam tangan kami. Dan ini jadi bagian ucapan syukur yang terlihat dari hidup kami atas kebaikan dan kepercayaan yang Tuhan kasih. Ampuni kami jika hari-hari ini kami pengen dapat uang yang cepat aja. Dengan santai kami bisa dapat uang banyak. Akhirnya kami terjebak dalam online, judi, terjebak dalam segala sesuatu yang gak menyenangkan hati Tuhan. Pengen dapat uang cepat, kami ngerjain sesuatu yang melukai hati Tuhan. Karena kami bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kini kami tahu Tuhan bahwa bekerja bukan sebatas kami kerja, keringat kami keluar, kami dapetin uang untuk kami hidupin keluarga kami. Tapi ternyata dalam bekerja ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang tetapkan dalam hidup kami. Dan kami pagi hari ini membawa setiap pekerjaan yang Tuhan titipkan dalam tangan kami. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Aku gak tahu persis pekerjaan Bapak Ibu Saudara teman-teman semua hari ini. Tapi kami membawa ini ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan yang sederhana ini akan mendatangkan berkat bagi setiap kami.
Pekerjaan sederhana ini akan mempermuliakan Tuhan dalam kesederhanaan kami. Karena kami tahu yang kami kerjakan bukan tentang kami, tapi tentang Tuhan. Tuhan bisa pakai ini untuk bisa memberkati banyak orang. Dengan kesadaran ini kami percaya bahwa kami gak ngerjain semua asal-asalan. Kami gak pakai hidup kami dengan waktu yang terbuang sia-sia. Karena waktu semakin cepat. Tapi kami gak mau ngerjain lagi hal yang sia-sia. Karena kami tahu dalam bekerja ada Engkau yang dipermuliakan. Berkati Tuhan umat-Mu di tempat ini, dalam setiap apa yang mereka kerjakan, biar mereka terus bisa melihat kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan berkati juga Tuhan, setiap pengembalaan di tempat ini Tuhan, dalam setiap apa yang dipikirkan, dirancangkan, direncanakan, dalam bagian mengerjakan yang terbaik karena Kristuslah alasannya. Untuk kepentingan-Mu dimuliakan dalam setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Tumpahkan Tuhan, curahkan hikmat-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian. Biar terus bisa ada dalam kesatuan hati mengerjakannya. Karena kehendak-Mu yang harus dinyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, kiranya kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Felix dengan tema Iman versus Mamon. Pada hari Rabu, ibadah WBI diliburkan. Dan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Hari Minggu pukul 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Pak Tutu Sukendro dengan tema The Power of Enough. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membahas mengenai pertolongan Tuhan. Dan pada pukul 12, ibadah Youth Sunday Service ditiadakan. Sekian news minggu ini, tetap terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Happy Sunday! Amin, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan pengumuman untuk satu minggu ini. Dan siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan tentang bekerja, yaitu tadi ada 4 poin yang Pak Felix Agus sudah berikan kepada kita, yaitu untuk menghidupi bekerja itu adalah untuk menghidupi gambar dan rupa Allah, dan menghidupi tujuan yang Tuhan telah tetapkan dan mengerjakan mandat yang Tuhan berikan, serta mensyukuri apa yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Felix Agus yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dimanapun Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu yang saat ini baru pertama kali hadir di tempat ini? Baik di atas maupun di bawah, ada? Lambaikan tangannya aja. Ada, oke. Puji Tuhan, kami tetap menyambut mungkin kalau ada yang hadir baru pertama kali pada pagi hari ini untuk ibadah kita selanjutnya minggu depan dan berikutnya yaitu pukul 8 pagi. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Buat berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Disertai dengan sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapak buat setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Yang berkenan kami kerjakan dalam setiap kami jemaat-Mu di tempat ini tanpa kecuali Bapa. Dan kami sudah menerima itu dengan penuh sukacita dan saatnya kami membalikannya. Dan biarlah Allah Roh Kudus sendiri purnakannya untuk kami dapat juga memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur yang berlimpah. Haleluya, haleluya, amin.
akhir ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami bahwa sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menegur dan meluruskan segala jalan kami yang bengkok. Kami menerima kebenaran firman Tuhan yang mengoreksi kehidupan kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami bekerja dengan cara yang salah, kami bekerja dengan tujuan yang salah. Kami bekerja bahkan untuk kepentingan diri kami sendiri dan bukan untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, segala pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami boleh melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan. Kami melakukannya karena ini adalah mandat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan. Dan ketika kami bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan, itulah adalah bentuk ucapan syukur kami. Bahwa sungguh Allah yang telah terlebih dahulu bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Melalui karya Kristus kami boleh diselamatkan. Melalui karya Kristus kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya untuk kami hidup di dalamnya. Pada pagi hari ini Tuhan kami mohon. Biarlah apapun yang menjadi pekerjaan kami, usaha kami mohon bila Tuhan memberkati dan kami menggunakannya, mengerjakannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya ada berkat yang Tuhan curahkan, bukan hanya untuk kami tetapi juga untuk keluarga kami, bahkan untuk generasi-generasi kami berikutnya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang membukakan mata rohani kami, yang memberikan pewahyuan buat kami, untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Felix Agus, bila dimanapun beliau berada, Engkau memberkati segala apa yang dikerjakan dan diusahakannya Tuhan. Pelayanannya, keluarganya, dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Engkau. Pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap kami yang datang. Mungkin pada saat kami datang dengan sakit pada tubuh kami, pada fisik kami. Kami berdoa, kami mohon bila Tuhan Allah Sang Penyembuh itu boleh memberikan kesembuhan oleh kuasa biluri Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kesembuhan dan pemulihan. Dan buat setiap kami yang lemah, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan putus asa, dengan kebimbangan, dengan keraguan-raguan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memperoleh peneguhan dari kebenaran firman Tuhan untuk kami terus berjalan di dalam kesetiaan kami, di dalam iman percaya kami kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini. Mungkin di antara kami ada yang sudah berencana untuk pergi berlibur. Kami mohon Tuhan biarlah dimanapun kami berada, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan pemeliharaan daripada Engkau. Jauhkan dari segala mara bahaya niat orang jahat. Dan biarlah dengan sukacita kami boleh mengambil waktu yang berkualitas bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami bagi Engkau. Biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah saat ini Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati segala apapun yang engkau kerjakan untuk Tuhan. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Berjalanlah di dalam kebenaran, di dalam ketetapan Tuhan. Maka Tuhan akan menjadikan segala apa yang engkau kerjakan berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah saat ini pulanglah dan jadilah berkat. Pulanglah dan jadilah terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Sebab perlindungan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, penyertaan dan penghiburannya akan senantiasa menyertai setiap kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bawa puji